Gara-gara uang, apapun dihalalkan. Tak terima uang donasi untuknya dikelola oleh pihak yayasan, Agus Salim, korban penyiraman air keras, bertekad mendapatkan uangnya kembali sekalipun harus memenjarakan Pratiwi Novianti, orang yang telah membantunya. Sebaliknya, Novi ogah menyerahkan sisa uang donasi kepada Agus dan menantangnya di ranah hukum. Bagaimana reaksi Novi ketika dirinya dituding pura-pura jadi malaikat penolong untuk mengeruk keuntungan dari ODGJ dan orang sakit yang ditampilkan di YouTube-nya? Bagaimana pula reaksi Agus ketika dirinya dibandingkan dengan Faisal, korban penganiayaan brutal hingga matanya buta yang pantang menjual ratapan di muka publik demi mendapatkan simpati dan donasi? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan mengulas konflik panas antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti yang semakin mendidih. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pemirsa, siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, Agus Salim, korban penyiraman air keras, dijadwalkan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terlapor Pratiwi Novianti. Kasus tersebut masih tahap lidik, yang artinya kedua kubu masih punya banyak waktu untuk berdamai melalui restoratif justice. Namun sehari sebelumnya, Agus dan barisan kuasa hukumnya justru menabuhkan genderang perang lebih kencang terhadap kubu Novi. Tak ayal, Novi yang juga dibela oleh sederet pengacara kondang bersikap seperti pepatah Betawi, lu jual, gue beli. Brian Praneda, kepala tim kuasa hukum Novi, tak mau kalah gertak dengan Farhad Abbas CS yang pasang badan membela Agus. Terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, pelapor akan dilakukan klarifikasi, telah dikirimkan undangan klarifikasinya besok hari Jumat tanggal 1 November jam 13 oleh penyidik dari Direktorat Reskrimsus. Penyelidik ya, statusnya masih penyelidikan rekan-rekan. Saya mengatakan di sini patut diduga Novi itu adalah pelaku kejahatan kemanusiaan. Ya, dan kita akan buktikan pengadilan. Tapi kalau teman-teman advokat di sana segala macam udah luar biasa tadi berapi-api kan tentunya kan. Tapi perlu diyakinkan dan ditegaskan di sini adalah apapun itu yang dilaporkan oleh Novi tidak ada ya sepatah kata pun ya yang akan membuat Novi akan mundur. Dia tidak bisa melaporkan Agus karena posisi dia adalah merampas uangnya Agus. Kalau dia tidak merampas, kita juga nggak ngelaporin dia. Kalau untuk Mas Agus, saya selalu bilang, Mas Agus, saya mau dilaporin berapa laporan pun, bukan saya nantangin ya, sekali lagi, saya jalani. Semakin panas perseteruan Agus versus Novi semakin membuat miris. Pasalnya, donasi yang terkumpul sejumlah 1,5 miliar yang awalnya mengendap di rekening Agus sudah dipindah bukukan ke rekening yayasan milik Novi sesuai kesepakatan bersama tanpa ada paksaan. Namun, Agus dan keluarganya berbalik melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya dengan alasan Novi gencar memposting bukti mutasi rekening yang diduga digunakan Agus untuk bayar utang uaknya dan foya-foya. Jangan pernah berpikir negatif buat Agus. Apapun yang kalian bantukan buat Agus itu Agus sangat bersyukur, berterima kasih. Tanpa kalian juga Agus bukan siapa-siapa. Sangat berterima kasih banget sama kalian semua. Di atas kejadian ini Agus mohon maaf sebesar-besarnya. Agus tidak pernah ada niat gimana-gimana untuk uang itu semua. Yang Agus keluarkan pun itu real untuk kebutuhan aku. Gak pernah untuk boya-boyakan uang. Kalau saya pribadi kan mereka mau berkoar-koar seperti apa, saya hanya menampilkan bukti. Padahal menurut Agus, ia merasa berhak menggunakan uang donasi untuk apa saja. Karena di dalam deskripsi donasi yang diposting Novi dan Instagram dan channel YouTube-nya tidak dijelaskan
bahwa donasi itu untuk pengobatan dirinya. Padahal dengan foto dirinya di atas deskripsi donasi yang memperlihatkan efek luka bakar, semua netizen dan masyarakat awam pun tahu donasi itu untuk biaya pengobatan, bukan untuk menaikkan derajat sosial Agus dan keluarganya. Kenapa dipermasalahkan setelah uang itu dapat besar, takut beginilah, ada inilah. Jadi pas Agus pun itu di Densu itu sama sekali Agus itu tidak meminta juga kan, gitu. Jadi itu donatur yang ngasih ke Agus itu nggak ada juga dibilang di deskripsinya buat donasi pengobatan. Ini setelah itu kenapa Mbak Novi itu sekarang itu berpendapat uang donasi itu buat pengobatan, padahal di deskripsinya kan nggak ada dijelasin juga. Karena Novi menggandeng sejumlah pihak terkait termasuk Dinsos dan pihak bank untuk memindah bukukan dan mengelola sisa uang donasi pada 11 Oktober 2024. Agus seolah terpaksa menyerahkan sisa uang donasi itu kepada Yayasan Novi. Faktanya beberapa hari kemudian bersama pengacara Farhad Abbas dan Junaidi, Agus seolah memainkan drama baru untuk mendapat simpati publik. Ratap dan tangis Agus pun kembali membuncah di depan puluhan awak media dan lalu lalang petugas kepolisian usai ia membuat laporan di Polda Metro Jaya. Novi yang telah membantunya dengan menggalang donasi justru ingin dipenjarakan karena dianggap telah mengoyak harga dirinya. Kenapa dipermasalahkan setelah uang itu dapat besar, takut beginilah, ada inilah. Jadi pas Agus pun itu di Densu itu sama sekali Agus itu tidak meminta juga kan, gitu. Jadi itu donatur yang ngasih ke Agus itu nggak ada juga dibilang di deskripsinya buat donasi pengobatan. Ini setelah itu kenapa Mbak Novi itu sekarang itu berpendapat uang donasi itu buat pengobatan. Sampai di situ publik dan netizen pun paham kasus hukum yang didengungkan Agus atas nama harga diri ujung-ujungnya uang. Ceritanya itu dari awal, kita tuh kan nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Tidak juga ada pengarahan, Gus nanti kalau kamu dapat uang, jadi seperti ini ya, uang itu dimasukkan ke yayasan ya. Tidak ada seperti itu, perjanjian seperti itu dari awal. Maupun itu secara tertulis, maupun itu secara lisan itu tidak ada sama sekali. Melalui kuasa hukumnya, pihak Agus sempat gencar ingin meminta kembali sisa uang donasi sebesar 1 miliar lebih. Sebagian netizen pun sempat bingung karena di media sosial tercipta dua kubu. Kubu yang membela Agus dan kubu yang membela Novi. Pihak Agus merasa sebagai korban. Bahkan Farhad menyebut Novi telah zolim pada orang sakit. Kamu ini menjual kesedihannya Agus sehingga dapat uang. Kalian mulai saat ini yang berpikir gara-gara Novi harus disumbang. Walaupun ada 1000 Novi, kalau nggak ada orang buta, nggak ada yang berita kayak gini, siapa yang menyumbang? Gitu. Nah, makanya saya mengatakan bahwa ini adalah pemerasan. Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki hak untuk mendapat uang dan dia tidak menggunakan untuk menghabiskan uang itu belum digunakan, dibuat cerita sedemikian rupa, bahkan sekarang diancam uang itu akan dikembalikan ke dinas sosial. Nah, itulah menurut kita akan uji sekarang. Nah, proses laporan itu ada dua. Harusnya satu, mulai pencemaran dan pemerasan dan penipuan dan penggelapan. Tapi karena barangnya ada, kita dengan cara-cara yang memaksa dan membujuk rayu sehingga beralihlah dana yang dimiliki dia. Siapa yang nggak butuh uang sebanyak itu? Sementara kubu Novi seolah balik menuding kubu Agus zolim, teriak zolim. Karena gerah dituding zolim pada orang sakit yang seharusnya dibantu dengan ikhlas, Novi pun berusaha meluruskan kronologi perseteruannya dengan Agus. YouTuber berusia 30 tahun itu mengaku diminta oleh Wawa, uak dari Elmi Nurmala, istri Agus, yang turut mengurus Agus pasca disiram air keras pada 1 September lalu. Karena
Karena sudah biasa merangkul orang sakit, Novi pun gercep datang ke rumah Wawa tempat Agus tinggal. Disitulah hati Novi tersentuh oleh ratapan Agus. Pada saat tanggal 5 itu, saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Real, dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan. Tapi ternyata di balik itu semua Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Selang berjalannya waktu, saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong, waktu itu kita komunikasi sama anak dari W, yaitu Mbak W juga, itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Selanjutnya mutasi itu 1 hari kemudian mungkin baru dikirim ya. Mungkin teman-teman media juga udah pernah dengar ya di YouTube, di situ ada beberapa kali transaksi mulai dari tanggal 27 September kalau nggak salah. Itu 5 kali sampai tanggal 3 atau tanggal 5. Udah maaf-maafan dan kita pun, saya juga udah menyatakan selesai gitu. Dan saya udah menjelaskan kalau memang awalnya saya tuh nggak tahu masalah duit. Intinya di Densu itu kita udah kelar, udah maaf-maafan, udah apa gitu segala macam, dan Bang Densu pun udah sempat negor Mbak Novi untuk mengembalikan nama baik kita, karena ada etikat baik kita tuh untuk mengembalikan uang itu gitu. Tapi tiba-tiba sehari setelah dari rumah Bang Densu, justru Mbak Novi itu bikin story tentang kita terus, tentang Agus, bahkan tentang abahnya, tentang BPJS semua. Jadi untuk penilaian saya kok kayaknya story-nya Mbak Novi di IG itu lebih membuat opini ujar kebencian gitu. Jadi, terhadap Agus? Terhadap kita semua, terutama saya, Agus dan Erni serta Abah sama anak saya. Agus kepengen baik-baik aja sama Mbak Novi. Mari kita kumpul di sini, kita ngobrol di sini. Jangan ke media bareng-bareng sini gitu. Kan enak, kan bapak-bapak juga orang yang pengen berdamai gitu. Gimana caranya? Ke sini kumpul, jangan ke media sosial, jangan bawa kamera. Sempat minta bantuan pada sesama YouTuber untuk menampilkan Agus di podcast mereka agar kasus Agus mencetak viral. Namun dari Ashanti, Uya Kuya, dan Deddy Corbuzier, Denny Sumargolah yang cepat merespon permintaan Novi. Pada penampilan perdananya di podcast Densu, Agus memang hanya didampingi Elmi istrinya karena Novi memilih berada di belakang layar karena takut dianggap pansos. Ia sudah bersyukur karena Densu mau memasukkan promo donasi Agus di konten podcastnya. Karena saat itu, Agus mendesak ingin operasi mata. Lalu benarkah sebelum donasi dibuka, Novi merogoh kocek sendiri untuk mengantar jemput Agus dan istrinya? Makanya saya ngehubungin Bang Denny Sumargo, Bunda Ashanti, Uya Kuya, permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau melihat fakta dari kasus Agus dan Novi ini,
ini kan kita lihat bahwa katanya Novi yang berinisiatif untuk menggalang donasi. Gunanya apa? Untuk dipakai menyembuhkan Agus, kira-kira seperti itu. Tetapi yang menjadi keliru karena di dalam proses donasi tersebut itu tidak mencantumkan atau tidak hanya satu-satunya rekening yang dipakai, yaitu rekening yayasan saja, tapi juga dicantumkan rekening orang lain, dalam hal ini Agus. Akhirnya apa? Akhirnya menurut cerita yang kita dapatkan itu bahwa banyak sumbangan yang dikirimkan langsung ke rekeningnya Agus, tapi tidak ke rekening yayasan. Sekarang kemudian muncul permasalahan karena ada penggunaan dana atau sumbangan donasi tersebut tidak sesuai peruntukannya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah bisa dipidana orang yang menggunakan dana milik publik atau dana dari publik itu atau sumbangan dari masyarakat itu untuk kepentingan yang bukan sesuai peruntukannya? Nah, kita lihat lagi nanti. Kalau menurut hemat saya, salahnya dari awal. Mestinya jangan cantumkan rekening pribadi di sana. Itu ada kewajiban daripada pemilik yayasan atau perkumpulan untuk menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan donasi tersebut kepada kementerian terkait. Dalam hal ini Kementerian Sosial. Sebagai apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas transparansi dan akuntabilitas penggunaan donasi tersebut. Andai kata dua rekening yang dimasukkan ke dalam donasi, ya, ada rekening yayasan, ada rekening Agus. Pertanyaan begini, kalau masuk rekening Agus sudah milik Agus, nah pertanyaannya kalau masuk rekening yayasan, milik yayasan enggak? Kan enggak. Artinya ketika masuk rekening yayasan penggunaannya untuk pengobatan, masuk rekening Agus penggunaannya untuk pengobatan, bukan milik 100% punya Agus. Karena apa? Ada syarat yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Nah, faktanya ketika diketahui ternyata penggunaan uang tersebut bukan digunakan untuk pengobatan, kita lihat nih, para donatur membuat petisi untuk meminta kembali uang tersebut. Nah, artinya uang ini uang donasi, bukan uang sedekah. Bak kumparan takdir. Kegigihan Novi menggalang donasi. Bantuan Densu menyebarkan donasi Agus korban penyiraman air keras, plus kemampuan Agus dalam menyentuh hati netizen lewat ratap dan tangisnya membuat penggalangan donasi itu sukses besar dari segi pemasukan. Novi sendiri sudah sering menggalang donasi di media sosial untuk pasien atau orang yang ditampung di yayasannya. Namun baru kali ini donasinya tembus 1,5 miliar. Sayangnya awal yang manis itu berakhir dengan buruk. Pihak Agus dianggap tidak transparan soal jumlah dan penggunaan uang donasi. Di sisi lain, kubu Agus mencium gelagat buruk dari Novi yang dianggap ingin mencari profit atas donasi Agus. Kalian mulai saat ini yang berpikir gara-gara Novi Agus disumbang. Walaupun ada 1.000 Novi, kalau nggak ada orang buta, nggak ada yang derita kayak gini, siapa yang menyumbang? Gitu. Nah, makanya saya mengatakan bahwa ini adalah pemerasan. Mas, selama ini dia biasanya saya lihat dia memilih anak-anak orang gila, balita, dia nggak mungkin protes. Nah, kali ini dia kena batunya karena ketemu Agus, manajer yang pintar gitu. Dan tiba-tiba masuk saya nggak dibayar sama sekali, tidak ada otak saya untuk mengatakan begitu. Bahkan kami membantu, saya juga donasi sama Agus. Apakah donasi Agusnya harus diserahkan ke yayasan? Kan tidak logis. Ya udah, lu 3 hari dulu aja. Uang sisanya uang buat Agus. Karena orang ini kan pesan berantai untuk membantu Agus yang dalam kesulitan. Ya gitu, Gus. Iya, betul. Kalau emang 3 hari kan janjinya cuma 3 hari. Tapi diambil semuanya. Ini yang 3 hari apa maksudnya? Iya kan, kalau di yayasan. Kalau punya yayasan, buka itu cuma 3 hari. 3 hari doang. Ditutup. Nah, untuk open donasi itu cuma 3 hari. Ya. Sisa seandainya uang itu masuk ke yayasan terus, sisanya buat operasi UGD. Menurut saya, udahlah ya, kamu sudah kehabisan bahan ya untuk melakukan pembelaan ya. Ini gimana ya, ibaratnya nanti saya pastikan ini orang nanti bermasalah, percayalah sama saya. Tiba-tiba ngomong ini penjahat, ngerti nggak sih ini orang? Iya kan, ngomongin orang penjahat, polisi aja nggak berani ngomong seperti itu. Ini kok orang ini berani mulutnya ngomong kayak begitu.
Seperti biasa, pengacara Farhad Abbas menerapkan jurus lama yang biasa diperagakan saat menghadapi musuh-musuhnya. Alih-alih praktisi hukum, Farhad justru mencari solusi lewat cara-cara tradisional yang menjurus mitos dan klinik dengan menantang Novi untuk melakukan sumpah pocong. Tentu saja tantangan itu tidak dijawab oleh pihak Novi karena bukan solusi jitu untuk menentukan siapa yang berbohong dan memutarbalikkan fakta. Novi justru ingin mencari keadilan lewat jalur hukum. Kan punya keterbatasan untuk mendengarkan netizen ataupun melihat netizen. Oh iya, ada niat. Ada, karena tekanan itu terlalu kuat buat kita berdua gitu. Tekanan apa? Ya bulian netizen, udah kita sakit, istri saya ngurusin saya gitu seharian gitu, full penuh buat kita. Kadang kita stres berpikir, kata istri saya kalau kayak gini, abang diri aja lah yuk, katanya sama Agus. Terus sedih banget aku dengarnya. Tak berhasil lewat tantangan sumpah pocong, kubu Agus pun berusaha mencemarkan nama baik Novi lewat kasus narkoba. Raden, Dada dan Mariana alias RD Lau menuding Novi sebagai pecandu narkoba. Tudingan itu langsung dibantah Novi dengan memposting video yang memperlihatkan ia tengah menjalani tes urin dan rambut untuk membuktikan dirinya steril dari narkoba. Saat menjadi pramugari pada 2012 hingga 2020, Novi juga diwajibkan rutin check up kesehatan dan tidak pernah terdeteksi mengonsumsi narkoba. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Katanya saya dibilang narkoboy, saya tes urin, saya udah jalani tes urin. Diminta lagi untuk tes rambut, saya jalani tes rambut walaupun pakai biaya sendiri ya gitu. Terus kemarin ada lagi terkait katanya penggelapan mobil, kita buktikan sudah ada di YouTube bahwa saya adalah korban gitu dari penadah oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, kok seolah-olah malah diputarbalikan. Jadi saya juga kaget sih kok terlontar dari seorang mulut pengacara. Sekarang begini ya, saya sebenarnya kasihan melihat orang-orang yang mengatakan mengungkit-ungkit masalah Novi. Ini orang-orangnya sudah habis argumen untuk melakukan pembelaan, apalagi dilakukan oleh pengacara. Ya, saya kasihan lihat dia. Ini kelihatannya dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari dalil-dalil hukum, argumen-argumen hukum untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Nah, bayangkan permasalahan uang donasi, kok tiba-tiba yang ini roda 4 lah, narkoba dan sebagainya, mungkin cari kesalahan orang. Ya, tapi saya menganggap ini orang berarti enteng lah ini orang. Kenapa? Karena dia jelas-jelas bisa dibuktikan dia tidak memiliki kemampuan agar dia bisa melakukan pembelaan hukumnya, mencari argumen-argumen hukumnya, dia nggak ada sama sekali. Doni mantan pramugari dari tahun 2012 sampai 2020. Anda tahu pramugari bagaimana tiap 6 bulan sekali medical check up. Perseteruan Agus versus Novi yang kian melebar membuat ayah Novi dan ayah Agus mengelus dada. Ayah Agus yang didatangkan dari Aceh dengan uang donasi karena dianggap sebagai salah satu support sistem Agus merasa prihatin dengan konflik Agus versus Novi yang berujung ke ranah hukum. Petani yang berkunjung ke ibu kota, itu artinya petani visioner. Bukalah. Petani berkunjung. Jadi macam mana saya nggak berkunjung ke ibu kota? Ya. Anak saya kan di ibu kota, jadi saya dari kampung ke ibu kota lah. Nah, jadi kalau saya bilang petani yang sukses nanti ya nggak juga lah, seminggu udah kena anak saya baru sampai sini. Itu pun dikirim duitnya baru ada. Sama Agus yang positif. Ya. Apa juga terganggu dengan pembicaraan di luar sana? Apa Jojo datang dari Aceh ke Jakarta, kapalnya begini gimana? Lebih enak petani tadinya di kampung Pak? Iya. Malah jadi begini? Bagaimana kita lihat anak jadi semuanya berjalannya itu dari barangkali ini
Bapak juga disebut menerima nggak? Iya, disebut menerima juga dari hasil donasi itu? Enggak. Sampai sekarang kan Mama. Kakak ipar? Iya, mama. Itu bukan maksudnya. Pusing begitu tuh. Iya. Saya jawab apa-apa sekarang malah kamu pusing. Ya. Makasih kita udah diterima juga. Jadi kalau yayasan itu di Jalan Kenari. Jalan Kenari. Pelanggan ke harapan kita nomor 4 ya. Yayasan Rumah Peduli Manusia. Jauh dari sini, Pak? Waduh, dari Pinang aja udah selesai. Ada Kenari nomor 4. Tadi di sini tuh, karena belum ada tempat. Di sana kan klaster, nggak bisa bikin yayasan karena satu pintu. Jadi alamat sini. Nama saya Muhammad Farid. Di sini sebagai Ketua RW 006 Kelurahan Bencongan, Kabupaten Tangerang. Yang nempatin rumah itu diantaranya orang tuanya sendiri, Bapak Nano, dan keluarga dari Bapak Nano, anaknya yang satu lagi, dan cucunya. Kalau Mbak Novi memang kecilnya di sini dia, kecil di sini, main di sini. Tapi setelah beliau kerja sebagai pramugari ya, nah itu udah jarang ke sini. Kebetulan juga rumahnya itu saya tahu dari informasi itu di daerah Ciledug lah gitu. Lantas seperti apa reaksi Novi ketika yayasan miliknya seolah dianggap yayasan bodong oleh pihak Agus? Benarkah dalam 4 tahun yayasan Novi sudah 3 kali ganti alamat? Bukti apa yang disimpan pihak Agus bahwa Novi menggelapkan uang yayasan?